Halo semuanya. Sadar nggak sih, setiap kali kalian buka HP, kalian itu sebenarnya lagi masuk ke sebuah alun-alun atau taman kota raksasa? Yap, hari ini kita bakal menjelajahi tempat nongkrong digital kita semua. Ini adalah bagian pertama dari pembahasan seru kita tentang ruang publik virtual. Udah siap? Yuk, kita mulai! Nah, sebelum kita lanjut, coba deh pikirin sebentar. Aplikasi apa yang pertama kali kalian buka pagi ini? Apa itu Instagram buat lihat stories temen, TikTok buat scroll video-video seru, atau mungkin langsung login ke game favorit kalian? Tempat-tempat itulah yang bakal kita kupas tuntas hari ini. Jadi, semua tempat yang barusan kalian sebutin dalam hati itu adalah bagian dari apa yang kita sebut ruang publik virtual. Gampangnya gini, ini tuh tempat di dunia maya di mana kita bisa ketemu, ngobrol, dan tukeran info sama orang lain. Anggap aja ini kayak lapangan sekolah atau taman bermain, tapi versi digitalnya, di mana kita bisa ketemu orang dari seluruh penjuru dunia. Keren kan? Oke, kita mulai dari jenis ruang virtual yang paling sering kita pakai, yaitu arena hiburan dan ekspresi. Ini adalah tempat di mana kita bisa seru-seruan, main, sekaligus nunjukin karya kita. Yuk kita lihat contoh-contohnya. Yang pertama, udah pasti media sosial. Lewat foto di Instagram, video di TikTok, atau status di Facebook dan X, kita kan nggak cuma posting cerita kita aja. Tapi yang lebih penting adalah, kita bisa saling komen, kasih like, share, bahkan ngobrol langsung lewat DM. Inilah panggung digital kita buat berinteraksi sama teman-teman. Begitu juga dengan platform video kayak YouTube. Mungkin kita mikir, ini kan cuma buat nonton aja. Eits, jangan salah. Coba deh lihat kolom komentarnya. Wah, di sana tuh sering banget ada diskusi seru, tanya jawab, bahkan perdebatan. Apalagi kalau lagi ada live streaming, ada live chatnya kan? Itu semua bentuk interaksi yang hidup banget. Dan buat para gamer, game daring ini bisa dibilang puncaknya interaksi loh. Ini bukan cuma soal main sendirian, tapi tentang komunikasi real time, nyusun strategi bareng tim, dan ngerayain kemenangan sama-sama. Ini tuh udah jadi ruang sosial yang super aktif, tempat kita bisa dapat teman baru sambil belajar kerjasama. Oke, sekarang kita pindah ke ruang virtual yang sedikit lebih serius, yaitu tempat buat diskusi dan cari ilmu. Disinilah kita bisa bertukar pikiran, nanya-nanya, dan jadi makin pintar. Di sini nih kelihatan beda utama antara forum diskusi sama media sosial. Kalau di media sosial, fokusnya lebih ke profil dan kehidupan pribadi kita, ya kan? Nah, kalau di forum, fokusnya itu ke topik atau minat tertentu. Tujuannya lebih spesifik, nanya, jawab, dan bagi-bagi ilmu. Contohnya banyak banget. Ada Kaskus yang legendaris banget di Indonesia, terus ada juga Reddit dan Quora buat diskusi level internasional. Bahkan di Discord yang awalnya buat para gamer, sekarang banyak banget komunitas hobi dan belajar dari seluruh dunia. Nah, kalau kalian lebih suka mengekspresikan diri lewat tulisan, blog atau situs pribadi itu tempat yang pas banget. Lewat platform kayak WordPress, Blogger, atau Medium, kalian bisa punya rumah sendiri di dunia maya buat nuangin ide dan opini kalian. Selanjutnya, kita geser ke ruang virtual yang ngebantu kita buat kebutuhan sehari-hari. Mulai dari belanja sampai belajar, semuanya ada versi digitalnya. Coba deh, lihat marketplace kayak Tokopedia atau Shopee. Ini tuh ibaratnya kayak mall super gede yang nggak pernah tutup, buka 24 jam. Siapa aja bisa masuk buat jadi pembeli. Dan dengan sedikit usaha, siapa aja juga bisa buka toko dan jadi penjual. Keren ya? Begitu juga di dunia pendidikan. Platform kayak Google Classroom atau Ruang Guru ini penting banget buat kita. Berkat platform-platform ini, belajar nggak lagi terbatas di ruang kelas dari pagi sampai siang. Sekarang belajar bisa di mana aja dan kapan aja. Dari semua yang udah kita bahas tadi, kita sampai ke bagian yang paling penting, yaitu peran kamu di dunia maya. Karena kita bisa berinteraksi, berbagi info, dan ngelakuin banyak hal, artinya kita bukan cuma penonton. Kita adalah warga digital yang aktif. Jadi hari ini kita udah lihat ya, kalau semua tempat ini mulai dari media sosial, video, forum, blog, game, marketplace, sampai ruang belajar online, semuanya adalah bagian dari ruang publik virtual kita. Semuanya punya fungsi dan perannya masing-masing dalam kehidupan digital kita. Nah, sebagai penutup, aku punya satu pertanyaan buat kalian renungkan. Saat kalian lagi komen, chatting di game, atau diskusi di forum, apa sih yang kalian lakukan biar tetap sopan dan menghargai orang lain? Coba dipikirkan baik-baik ya jawabannya. Kita bakal bahas ini lebih dalam di bagian selanjutnya. Sampai jumpa!